Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pratama Diwijaya. Saya dari Prodi Teknik Informatika dengan NPM 2025310008. Video ini dibuat untuk memperoleh nilai tugas 3 di mana pada CPMK 14.2 dari mata kuliah pengantar sistem operasi dengan dosen Bapak Sumardiono dari Universitas Bina Insani. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan beberapa langkah demi langkah cara menginstal WSL Ubuntu pada versi 22.04 pada Windows 11. Kemudian mengubahnya menjadi tampilan GUI atau Graphical User Interface menggunakan XRDP dan XFCE desktop. Setelah itu, saya juga akan menginstal Firefox serta LibreOffice sebagai aplikasi desktop pada Ubuntu. Oke, sebelum memulai video tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit ya, materi singkat lah mengenai materi yang akan kita praktikkan. Jadi yang pertama itu ada yang namanya sistem operasi. Sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang berfungsi mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta menjadi penghubung antara pengguna dengan komputer. Setelah itu, pada praktikum ini saya menggunakan Ubuntu versi 22.04 LTS, yaitu salah satu distribusi Linux yang bersifat open source dan banyak digunakan juga untuk pembelajaran maupun pengembangan sistem. Ubuntu akan diinstal menggunakan WSL atau Windows Subsystem for Linux, yaitu fitur pada Windows ya yang memungkinkan pengguna menjalankan sistem Linux tanpa harus melakukan dual boot atau menggunakan virtual machine seperti VirtualBox. Tuh. Jadi untuk menampilkan antarmuka grafis pada Ubuntu, saya menggunakan XFCE sebagai desktop environment karena ringan dan mudah digunakan juga, serta XRDP sebagai layanan remote desktop nantinya ya, yang memungkinkan Ubuntu GUI diakses melalui Windows. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke proses tutorial instalasi dan konfigurasi dari Ubuntu melalui WSL. Oke, selanjutnya pada tahap instalasi ini karena membutuhkan banyak internet, jadi pastikan internet Anda itu jaringannya stabil ya. Oke, kita langsung memulai. Pertama saya membuka menu pencarian pada Windows, kemudian ketik Control Panel, kita klik Open ya. Lalu di sini kita klik Program, lalu Program and Features. Lalu klik yang Turn Windows Features on or off. Nah, pada bagian ini saya memastikan bahwa fitur Windows Subsystem for Linux ini ya, dan Virtual Machine Platform ini wajib di checklist untuk menginstalasi WSL pada Windows. Jika kalian belum aktif, kalian checklist saja nanti di sini ya. Setelah itu biasanya ada peringatan untuk merestart laptop. Nah, itu di restart aja, mungkin ditunggu sampai 5 menit atau berapa menit gitu ya, 10 menitan lah. Habis itu kita lanjut konfigurasi menginstal WSL-nya jika sudah di restart. Oke, jika laptop kalian semua sudah menyala, langkah selanjutnya yaitu kita bisa langsung ke PowerShell. Jadi kita ketik PowerShell, lalu Run Administrator, kita klik Yes saja. Lalu di sini kita menginstal Ubuntu versi 22.04 menggunakan perintah seperti ini. WSL strip install minde Ubuntu strip 22.04.
Jadi perintah ini akan mengunduh dan menginstal Ubuntu 22.04 secara otomatis melalui WSL. Kita klik enter saja. Proses ini mungkin memerlukan cukup banyak waktu ya. Sebenarnya tergantung dari kecepatan internet atau jaringan yang sedang digunakan juga. Oke, kita tunggu saja dalam proses ini ya. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa proses instalasi Ubuntu sudah selesai ya. Jadi di langkah berikutnya yaitu saat pertama kali dijalankan, Ubuntu akan meminta pembuatan username dan password. Oke, di sini saya akan membuat username nama saya sendiri, lalu passwordnya yang gampang aja biar gak lupa nantinya. Lalu ketik ulang passwordnya. Oke, selanjutnya kita ke tab search Windows, lalu ketikkan Ubuntu ini, lalu kita run as administrator. Di sini klik yes. Tunggu sebentar. Oke, di sini sudah masuk ke Ubuntu-nya ya. Selanjutnya di sini saya akan mengupdate sistem Ubuntu-nya terlebih dahulu. Jadi memperbarui seluruh paket Ubuntu-nya. Di sini kita bisa mengetikkan command atau perintah ya, sudo apt update, terus ketik yang tanda dan ini 2 kali, sudo apt upgrade min y. Nah, perintah sudo ini digunakan untuk menjalankan suatu proses sebagai administrator Linux. Setelah itu apt update digunakan untuk memperbarui daftar repositori, sedangkan apt upgrade digunakan untuk memperbarui seluruh paket yang telah terpasang. Kita langsung enter saja. Di sini disuruh memasukkan password yang sudah kita buat, masukkan saja. Lalu di sini kita menunggu proses instalasi hingga selesai. Pastikan jaringan kalian itu aman dan lancar ya, karena proses instalasi ini memakan banyak internet. Oke, mungkin di sini update dan upgrade sudah berhasil ya. Jadi pada tahap selanjutnya ini bisa kita ketik clear dulu ya, untuk membersihkan layar CMD-nya ya. Tahap selanjutnya yaitu instalasi SRDP. Jadi SRDP itu adalah suatu layanan yang memungkinkan Ubuntu dapat diakses melalui remote desktop pada Windows. Di sini kita bisa mengetik perintah yaitu sudo apt install min y xrdp. Nah, parameter min y ini digunakan agar proses selama instalasi berjalan otomatis mengiyakan
tanpa meminta konfirmasi tambahkan. Kan biasanya ada kayak pertanyaan Y atau no. Nah, di situ parameter min Y ini akan otomatis mengeksekusi pada tahap install. Kita klik, kita enter ya. Lalu di sini kita tunggu proses instalasinya, instalasi XRDP hingga selesai. Oke, di sini sepertinya instalasi XRDP sudah selesai. Sini bisa kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu tahap penginstalan XFCE desktop. Fungsinya agar Ubuntu memiliki tampilan GUI atau Graphical User Interface. Jadi kita perlu menginstal desktop environment-nya. Pada tutorial di video ini saya menggunakan XFCE karena menurut saya XFCE ini ringan dan stabil. Oke, untuk menjalankannya kita ketik perintah sudo apt install min-y lalu xfce 4 xfce 4 strip go this. Kita klik enter. Nah, di sini tunggu proses instalasinya hingga selesai atau seluruh paket desktop selesai diinstal. Oke, di sini proses instalasi XFCE sudah selesai. Kita bisa mengetikkan clear terlebih dahulu untuk membersihkan layar CMD ya. Selanjutnya di sini langkah berikutnya ya, itu adalah membackup dan konfigurasi XRDP. Jadi sebelum melakukan konfigurasi, saya membuat cadangan file konfigurasi XRDP. Langsung aja kita ketik sudo cp/xrdp/xrdp titik ini spasi /etc/xrdp/xrdp titik ini titik bak. Nah, perintah ini itu berfungsi untuk membuat file backup ya, sehingga nanti akan ada melakukan konfigurasi dapat dikembalikan jika terjadi error atau kesalahan. Kita klik enter. Selanjutnya di sini saya akan mengubah port XRDP dari yang default 3389 menjadi 3390. Kita ketik komanya di sini sudo lalu set min-i tanda kutip 2 lalu di dalamnya isi s/port default 3389/port yang ingin kita ganti 3390/g. Lanjutnya di sini spasi /etc/xrdp/xrdp titik ini. Jadi perubahan port ini bertujuan untuk menghindari konflik dengan layanan remote desktop bawaan Windows ya. Kemudian saya ingin mengubah kualitas warna GUI-nya. Ini sebenarnya opsional, mau diikutkan juga boleh, tidak pun tidak masalah. Jadi saya akan bantuan dari Notepad. Ini dia. Kita Ctrl+C, lalu klik kanan. Ini
klik enter. Lalu sudo ini ya, klik enter. Oke, pengaturan ini bersifat opsional gitu ya, dan digunakan untuk meningkatkan kualitas tampilan desktop. Kita bisa ketikkan clear terlebih dahulu. Lalu di sini tahap berikutnya yaitu mengecek DNS dan display. Kita ketik cat/etc/resolve.conf. Perintah ini tuh menampilkan suatu konfigurasi nantinya ya name server yang digunakan pada Ubuntu. Kita klik. Nah, di sini sudah tertera keterangannya name server. Saya mendapat name server 10.255.255.254. Oke, selanjutnya saya akan membuka file bash RC-nya dengan mengetikkan nano, setelah itu tanda bendera, terus slash titik bash BAS lalu HRC. Kita klik enter. Nah, pada bagian paling bawah saya menambahkan konfigurasi display sesuai name server yang tadi diperoleh sebelumnya gitu ya. Nah, kita ke paling bawah di sini. Ini kita salin ctrl+c. Lalu di sini tinggal klik kanan. Nah, jika sudah, kita ctrl+o untuk menyimpan, lalu enter, lalu ctrl+x untuk keluar. Nah, di sini sudah selesai untuk konfigurasi bash HRC-nya. Lalu selanjutnya yaitu saya akan mengetik clear terlebih dahulu ya. Selanjutnya di sini saya akan menginstalasi NetTools atau menginstal utilitas paket-paket jaringan yang akan digunakan nantinya pada Ubuntu dengan mengetik perintah sudo apt install net strip tools. Jadi paket ini tuh menyediakan perintah seperti ifconfig yang digunakan untuk melihat konfigurasi jaringan pada Ubuntu. Setelah itu kita klik enter. Oke, di sini bisa dilihat bahwa penginstalan prosesnya bisa ditunggu. Nah, selanjutnya sekarang sudah selesai pada tahap instalasi NetTools-nya. Selanjutnya membuat session XFCE dengan mengetik echo start XFCE 4, lalu tanda ini slash titik x session. Jadi perintah ini itu memastikan bahwa ketika XRDP login, desktop XFCE akan dijalankan secara otomatis. Oke. Kemudian saya memberikan hak eksekusi dengan mengetik perintah chmod lalu plus x lalu tanda bendera slash titik session. Kita klik enter. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasi start wm.sh-nya. Bisa kita clear terlebih dahulu ya untuk membersihkan tampilan layar CMD dengan mengetik sudo nano /etc/xrdp
start wm.sh. Kita klik enter. Oke, ini semuanya dihapus, isi default dari start VM bawaannya ya, diganti dengan sintak-sintak yang di sini. Untuk notepadnya nanti, file notepadnya nanti saya akan taruh di deskripsi video YouTube-nya ya. Jadi di sini isinya kita copy, ini Ctrl+C, kita klik kanan. Nah di sini untuk menyimpan kita Ctrl+O melalui enter, lalu Ctrl+X untuk keluar. Oke. Jadi konfigurasi ini tuh digunakan agar XRDP menjalankan desktop XFCE saat login. Setelah selesai, saya menyimpan filenya tadi, kemudian memberikan pax eksekusi sudo chmod plus x /etc xrdp start wm.sh. Oke, selanjutnya menjalankan XRDP ya, kita bisa mengetik sudo /etc init.d xrdp start. Oke, di sini ada keterangan starting XRDP via sistem CTL XRDP.service. Untuk memastikan tidak ada sesi yang bermasalah, saya menjalankan perintah seperti ini: sudo pkill strip u lalu tanda dolar, ketik user, enter, lalu sudo pkill x gede ya org kemudian merestart layanan XRDP-nya dengan mengetik perintah sudo sistem CTL restart XRDP sysmon. Oke, pada tahap selanjutnya yaitu kita langsung login ke desktop Ubuntu. Ini bisa kita close saja ya. Oke, selanjutnya langkah berikutnya adalah login ke desktop Ubuntu, ke tab search pada Windows ya. Sini kita bisa mengetikkan remote desktop. Ini kita klik open ya. Nah, di sini kita berjalan pada localhost 3390 port yang sudah kita buat tadi. Kita klik connect. Lalu di sini ada keterangan ya. Kita klik yes saja. Nah, di sini kita memasukkan username dan password yang sudah kita buat tadi, akun Ubuntu-nya ya. Tadi yang saya buat itu adalah Bagas, nama saya sendiri. Passwordnya itu yang sudah saya buat, lalu enter. Kita tunggu ya. Nah, di sini ada authentication. Kita ketik passwordnya lagi ya. Kita enter. Nah, setelah berhasil login yang tadi ya, tampilan desktop XFCE Ubuntu akan seperti ini ya. Ada logo tikusnya ya.
Ini menandakan bahwa Ubuntu GUI ini berhasil dijalankan melalui WSL. Mungkin pada aplikasi Ubuntu ini saya akan menambahkan aplikasi atau menginstal aplikasi untuk searching, yaitu Firefox. Di sini kita lihat ya bahwa aplikasi bawaannya aplikasi bawaan search atau web browsernya itu menurut saya ini kurang enak ya. Jadi kita butuh Firefox untuk mendownload. Kita bisa close dulu ya. Oke. Lalu di sini kita pergi ke Ubuntu lagi. Oke. Kita clear saja ya. Untuk langkah pertama saat menginstal Firefox di Ubuntu, yaitu menghapus versi snapnya terlebih dahulu. Kenapa menghapus versi snapnya terlebih dahulu? Karena nantinya akan menyebabkan error ya. Jadi kita akan menghapus versi snapnya dulu ya. Jadi dengan mengetikkan sudo snap remove Firefox. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini ada keterangan snap Firefox tidak diinstal. Oke. Kemudian kita di sini sudo apt strip works. Sorry, di sini ada spasi. Strip purge auto remove Firefox. Perintah ini itu untuk membersihkan paket lama yang sudah terinstall ya. Oke. Oke, di sini sudah berhasil. Selanjutnya saya menambahkan repositori dari Mozilla dengan mengetik sudo add apt strip repository ppa -2 Mozilla team/ppa. Kita enter. Bentar lagi ya. Kita tunggu. Oke, di sini sudah berhasil. Setelah itu kita membuat file konfigurasi dari Mozilla-nya. Kita bisa mengetik perintah sudo nano /etc/apt /references-d/Mozilla team ppa. Nah, di sini kita bisa isi file yang sudah saya siapkan pada Notepad ya. Nah, yang ini isinya kita copy, lalu di sini klik kanan, lalu kita simpan dengan ctrl-o, lalu enter, lalu keluar ctrl-x. Oke, kemudian kita jalankan pada Ubuntu dengan perintah sudo apt update untuk mengupdate semua konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tunggu. Oke, di sini sudah berhasil. Di sini saya akan clear dulu agar tampilannya bersih. Lalu di sini saya akan mengetik perintah agar Firefox siap digunakan ya.
sudo apt instalasi ya, install Firefox, kita klik enter. Oke, di sini bisa kita lihat Firefox ini 85,2 MB. Jadi membutuhkan internet yang cukup stabil ya, agar tidak error atau terputus sambungan saat menginstal seperti ini. Nah, di sini proses instalasi dari Firefox sudah selesai. Kita bisa mengecek langsung melalui remote desktop. Kita open localhost 3390 connect. Kita klik yes. Kita masukkan username Bagas, password 123. Sini kita klik ketikkan passwordnya. Di sini kita cek apakah Firefox sudah ada ya. Di sini kita klik web browser. Nah, di sini otomatis saat kita mengklik web browser ya, itu akan langsung default ke Firefox karena sudah proses install pada sebelumnya Firefox ya. Di sini kita bisa tes, misalkan YouTube ya. Kita klik. Ya, sini bisa kita cek ping terlebih dahulu dengan mengetik perintah ping internet ya 888. Nah, di sini sudah TTL time, berarti berhasil atau ada internetnya. Kita selesai, lalu kita ping google.com, sudah bisa, berarti internet sudah bisa digunakan di sini ya. Untuk jadi sini misalkan kita cari install WSL on Windows 11. Nah, di sini internet sudah bisa digunakan pada Ubuntu ya. Jadi kita close saja. Oke. Pada tahap selanjutnya di sini saya akan menginstal Microsoft Office dari LibreOffice. Mengapa saya memilih LibreOffice? Karena LibreOffice ini menurut saya lebih banyak yang menggunakannya dan lebih terkenal di Linux ini ya. Jadi saya akan menginstal Office ini adalah LibreOffice. Untuk menginstal cukup mudah ya, dengan mengetik sudo apt install LibreOffice, lalu kasih parameter min y atau strip y, lalu enter. Kita tunggu terlebih dahulu ya. Jadi nantinya itu LibreOffice itu terdiri dari writer sebagai pengolah kata ya, atau yang biasa di Windows itu kita pakai Microsoft Word. Lalu ada kalkulator ya, calc, sebagai pengolah spreadsheet. Lalu Impress adalah aplikasi presentasi seperti PowerPoint ya. Kita tunggu proses instalasinya dan pastikan jaringan kalian itu aman.
kita lihat bahwa proses instalasi dari LibreOffice sudah selesai dan siap digunakan. Kita bisa ketik clear terlebih dahulu, lalu kita masuk ke remote desktop lagi, kita ketik, kita klik ya. Nah, di sini localhost 3390, kita klik connect, lalu kita klik yes. Nah, di sini masukkan username dari Ubuntu kalian, password, klik OK. Kita tunggu. Sini kita ketik password Ubuntu kita. Nah, di sini kita cek apakah LibreOffice sudah benar terinstall atau belum. Kita scroll. Nah, ternyata di sini sudah terinstall. Di sini ada banyak pilihannya ya, LibreOffice, Office Base, lalu Office Calc. Sini saya akan mencoba salah satu ya, LibreOffice ini ya. Kita klik 2 kali. Oke, lalu di sini saya akan pilih Writer dokumen. Klik OK saja. Nah, di sini bisa kalian seperti membuat laporan ataupun selayaknya Word saat di Windows ya. Misalkan saya mengetik nama saya, kita baut dulu nama, lalu ya, klik enter, lalu NPM saya 2025-31-8 prodi teknik informatika. Oke. Nah, di sini Office, Microsoft Office atau Word ya, dari LibreOffice sudah bisa digunakan secara baik. Kita bisa close aja. Oke. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, proses instalasi dari WSL Ubuntu versi 22.04 berbasis GUI Graphical User Interface pada Windows 11 sudah kita lakukan dengan berhasil. Kita juga telah berhasil menginstal seperti web browser Firefox, lalu menginstal LibreOffice, sehingga Ubuntu dapat digunakan layaknya komputer desktop pada umumnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata dalam tindakan maupun tindakan ya, mohon dimaafkan karena manusia banyak melakukan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini.